Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Akibat remblong saat melewati jalan menurun di Lampung Selatan, truk bermuatan tapioka terperosok ke parit hingga menabrak tiang listrik. Seorang bapak di Lampung Utara ditangkap karena memperkosa putri kandungnya di saat sang istri sedang bekerja di luar negeri. Distribusi makanan bergizi gratis bagi siswa di Lampung Tengah terlambat akibat jalan rusak parah. Truk tronton bermuatan tapioka terperosok ke parit dan menabrak tiang listrik di Jalan Lintas Sumatera Pantai Timur atau Jalin Patim, Desa Sumur, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu sore. Truk terguling dan muatannya tumpah. Pengemudi truk bernama Andri Supriyatna, warga Lampung Timur, terjepit dalam kabin kemudi. Evakuasi korban oleh petugas Basarnas berlangsung selama hampir 1 jam. Korban dievakuasi dengan selamat, namun sempat pingsan yang kemudian dibawa ke Puskesmas Bakauheni. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat truk sedang melaju menuju Pelabuhan Bakauheni. Truk kehilangan kendali akibat remnya mendadak rusak saat melewati jalan menurun. Melaporkan operasi SAR evakuasi korban terjepit atas nama Bapak Andri Supriyatna, warga desa Bumi Agung, Lampung Timur, untuk mobil yang terjatuh di jurang di Jalan Lintas Timur, Desa Sumur, Bakauheni, telah berhasil kami evakuasi pada pukul 17.15 untuk kejadian pada pukul 16.00. Untuk korban sendiri sudah kami bawa ke Puskesmas Bakauheni untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Listrik di sekitar lokasi kecelakaan padam akibat kabelnya menjuntai rendah. Evakuasi truk menunggu muatannya dipindahkan ke kendaraan lain. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Rumah pelaku pemerkosaan terhadap putri kandungnya di Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara digerebek polisi Kamis dini hari. Tersangka berinisial SL berumur 43 tahun ditangkap saat sedang tidur di kamarnya. Awalnya tersangka sempat mengelak tuduhan polisi, namun setelah didesak ia akhirnya mengakui seluruh perbuatan jahat terhadap anak gadisnya yang berumur 18 tahun. Menurut polisi, pemerkosaan terjadi saat korban sedang tidur di kamarnya. Tersangka masuk kamar dan memperkosa korban yang disertai pengancaman. Saat kejadian, istri tersangka tidak ada di rumah karena sedang bekerja di luar negeri atau sebagai TKW. Kami dari unit PPA Polres Lampung Utara saat ini telah mengamankan salah satu terduga pelaku persetubuhan dan pencabulan anak kandung sendiri. Kronologi penangkapan seperti apa? Kronologi penangkapan setelah kami mendapatkan 2 alat bukti, kami lakukan upaya penangkapan terhadap pelaku di kediamannya. Kalau dari pengakuan pelaku gimana? Dari pengakuan pelaku, dia mencabuli dan mensetubuhin korban di kediaman dia. Modus operandi pelaku sendiri seperti apa sih? Modus operandi pelaku pada saat korban sedang tertidur, pelaku masukin kamar, setelah itu menyetubuhin anaknya di dalam kamar tersebut.
Pemerkosaan tersebut terungkap setelah korban mengadu ke saudaranya yang kemudian melapor ke polisi. Pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ribuan pegawai honorer berstatus R2 dan R3 di Tanggamus Kamis siang berunjuk rasa mempertanyakan kepastian status mereka. Sambil membawa spanduk bertuliskan aspirasi mereka di lapangan Pemda, masa menuntut status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu diubah menjadi penuh waktu. Honorer R2 diangkat setelah 1 Januari 2005 dan tidak mendapat gaji dari pemerintah. Sedangkan honorer R3 masuk setelah 2015 dan masuk basis data Badan Kepegawaian Negara. Mereka berasal dari berbagai sektor dan berharap kesamaan hak karena ada yang bekerja puluhan tahun. Kawan-kawan ini kan sangat kecewa. Ya cuman mau diapa lagi, memang itu yang ada gitu loh. Ya mudah-mudahan Tanggamus ini duitnya banyak Pak, uangnya masak. Nanti kita bisa jadi full waktu. Karena saya tadi sedikit dapat dapat informasi, artinya gini. Kita paruh waktu ini hanya jembatan. Jembatan artinya kita sudah dapat nik, pasti kapan waktunya pasti full waktu. Itu sudah dipastikan sama pemerintah. Beberapa perwakilan massa diajak berdiskusi dengan pihak Pemda dan DPRD. Hasilnya, massa harus puas menunggu karena status honorer R2 dan R3 belum dinyatakan lulus menjadi ASN P3K penuh waktu. Tentu PR kita ke depan berkaitan dengan kawan-kawan yang belum masuk dalam P3K penuh waktu, mudah-mudahan uang fiskal anggaran bisa mengangkat menjadi dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan, di situ ada 29 poin, mungkin kawan-kawan nanti bisa baca berkaitan dengan apa yang mengatur P3K paruh waktu, di situ sudah terjawab. DPRD Tanggamus berjanji akan mengawal masalah tersebut, sehingga nantinya tidak ada lagi honorer P3K berstatus paruh waktu. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Tidak bisa memutuskan semuanya pada tahun ini. Harganya serba naik. Kalimat tersebut yang diungkapkan para pedagang di Pasar Gudang Lelang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Kamis pagi. Menurut pedagang, tidak hanya cabai dan bawang, namun harga bahan pokok jenis lain seperti minyak goreng hingga telur juga naik drastis. Harga minyak goreng curah yang paling tinggi naiknya. Harganya kini tembus Rp21.500 per kilogram. Padahal pada pekan lalu masih di kisaran Rp17.000 per kilogram. Lalu harga telur yang semula Rp28.000 kini jadi Rp30.000 per kilogram. Harga beras juga tidak ketinggalan ikut naik ke rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Tadinya bisa jual 18, sekarang 21.000. Itu minyak curah atau gimana? Minyak curah. Minyak curah. Kalau untuk minyak kemasan sendiri? Sama, tadinya bisa penjualan 16, sekarang sudah 18.500. Selain minyak Bu, untuk harga telur Bu? Telur tadinya 15, sekarang sudah berapa sih? 28 1 kilonya. Tadinya bisa menjual itu paling ya berapa, 13, apa sekarang nggak bisa. Setengah aja udah 15.000. Beras naik 5.000. Yang tadinya 10.000, 15.000. Menurun, agak sepi. Agak sepi ya. Sering nggak sih banyak keluhan dari pembeli? Banyak banget, karena uang nggak cukup untuk jam sekarang. Kerasa banget, aduh, udah penghasilannya sedikit, pendapatannya sedikit, pengeluarannya banyak. Jadi dengan adanya kenaikan ini kita mengurangi porsi pembelian juga tidak Bu? Ya, mau menguranginya. Biasa beli sekilo jadi setengah ya? Ya, kalau buat rumah tangga ya, dan kalau buat usaha tetap hanya harga yang ditaikin.
Para pedagang tidak tahu penyebab kenaikan harga bahan pokok sebab saat ini stok dan pasokannya dari agen masih banyak dan lancar. Mereka memperkirakan kenaikan harga bahan pokok dampak cuaca buruk dan tingginya daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Imlek. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.